Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Imam Bukhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak, Salam kenal dengan Hana di Studio Pro 3 RRI, Kiai. ya sama-sama Mbak Hana. Baik, Senang mengenal. Hmm. seperti apa ini menurut Kiai sosok Kiai Holil Bangkalan? Eh, jadi Kiai Holil bin Abdul Latif Bangkalan ini adalah salah satu ulama karismatik yang memang dikader oleh Syekh Nawawi Al-Bantani untuk bagaimana mempersiapkan kebersatuan dari masyarakat di Jawa dan di beberapa pulau yang ada di Nusantara ini. Jadi memang ketika Syekhona Khalil bin Abdul Latif ini mondok di kota Mekah dan mengaji kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, tugas dari beliau ini ketika pulang memang untuk mempersiapkan kader-kader para ulama yang nantinya akan bagaimana mempersatukan masyarakat yang ada di Nusantara ini. Sehingga ketika para kiai-kiai muda yang menimba ilmu ke kota Mekah seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Maksum Rasem, dan Kiai Wahab Asbullah, sepulangnya dari Mekah dipesan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani pergi ke Holil Bangkalan. Nah, maka ini semacam stempel akhir untuk para ulama-ulama muda waktu itu, memang harus ke Mbah Holil Bangkalan. Nah itu urutan pertamanya Mbak. Lalu kalau untuk tanggapan keluarga besar dan juga masyarakat Bangkalan atas usulan sosok calon penerima gelar pahlawan nasional, ini seperti apa, Kiai? Kami dari pihak keluarga sebenarnya tidak berpikir apakah beliau mau diberi gelar pahlawan atau tidak. Kalaupun ada keinginan dari masyarakat, dari pemerintah untuk bagaimana beliau dengan perjuangannya yang menata para ulama-ulama se-Nusantara ini, sehingga akhirnya mereka punya wawasan untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kami dari pihak keluarga ya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Mbak. Kami menyambut baik niat tersebut. Baik, lalu kalau terkait nilai-nilai hidup yang paling kuat beliau ajarkan kepada keluarga, ini seperti apa saja, Kiai? Mungkin dapat dideskripsikan. Yang saya dapat dari ayah saya, demikian juga ayah saya dari nenek, dari Mbah Buyut, itu adalah bagaimana istiqomah berkhidmah kepada ummah. Itu yang beliau tanamkan. Jadi di lingkungan keluarga kami itu menjadi asas menjadi dasar pengabdian kita kepada umat. Itu saja ya, saya kira yang nilai dasar yang paling utama. Lalu kalau terkait keseharian beliau di mata keluarga saat masih hidup ini seperti apa, Kiai? Jadi beliau itu memang mengabdikan hidupnya untuk keilmuan dan mendidik masyarakat di bidang keagamaan, di bidang kemasyarakatan, dan juga di bidang ekonomi, ekonomi kerakyatan. Dan itu tercermin dari peninggalan-peninggalan beliau. Beliau itu ada beberapa masjid di beberapa daerah pelosok-pelosok di mana beliau itu sangat dekat sekali dengan masyarakat. Yang kedua, beliau itu setiap sore ketika beliau ada di dalamnya, setiap sore berkeliling kota Bangkalan menyapa masyarakat. Itu beliau lakukan setiap sore. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu tingginya perhatian beliau terhadap bagaimana masyarakat ini bisa kondusif istilahnya. Lalu kalau terkait warisan moral atau sosial yang masih dirasakan hingga saat ini itu seperti apa saja, Pak? Mungkin dapat digambarkan kembali. Ya, saya kira kegotong royongan dan kepedulian terhadap orang lain itu yang masih tetap kental sampai sekarang. Kemudian hubungan antara guru dan murid, kemudian lingkungan akhlak di keluarga, itu yang nilai-nilai itu masih tetap ada sampai sekarang.
Berarti prinsip kegotong royongan yang masih terjaga hingga saat ini, seperti itu ya, Iya, Kiai Bukhori ya? iya, betul, 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 betul itu, Mbak. Tapi kalau pada dasarnya masyarakat Bangkalan ini sendiri seperti apa karakteristiknya, Pak Kiai? Mungkin dapat diceritakan. Ya, kan orang menganggapnya orang Madura itu wataknya keras, dan budayanya juga kasar dan semacamnya. Saya kira itu bagi orang yang belum mengetahui secara langsung. Masyarakat Madura, khususnya Bangkalan ini sangat santun dan sangat menghormati, apalagi kepada tamu dan semacamnya. Jadi orang Madura itu kalau ada tamu dari jauh, tidak akan boleh pulang kecuali memang sudah disuguhi makanan. Hmm. Itu sudah menjadi tradisinya seperti itu ya, Kiai Imam ya? Tradisi, iya. Dan Mbah Holil ini mewarnai itu semua dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi masyarakat Madura semangat keagamaannya itu saya kira cukup tinggi, Mbak. Hmm. Lalu kalau untuk penyuguhan makanan itu sendiri ada khasnya atau seperti apa ini, Kiai Imam? Ya biasa mah khas-khas Madura. Kalau zaman dulu kan nasi jagung dengan uh, ikan ikan apa ya, daging atau ayam. Itu aja itu saya kira yang menjadi ciri khas, Mbak. Nasi jagung, lalu juga ayam begitu harus disuguhi ya, tidak Iya, boleh pulang kalau belum iya. ada seperti itu ya? Belum, iya itu tradisi di kita. Dan kalaupun berkunjung ke 3 rumah ya di 3 rumah itu ya harus makan tamu ini. Oh, di 3 rumah itu harus makan dengan juga Ya harus sajian yang makan semua. sama? Iya, semua disuguhi. Heeh. Itu tradisi kita. Baik. Lalu kalau untuk berkunjung ke 3 rumah harus dimakan semua. Ada minuman khas juga tidakkah? Ini Kiai Imam. Eh tidak ya biasa suguhan teh atau kopi tergantung selera. Mmm. Tidak ada suguhan khusus. Kiai Imam tadi kalau selain juga ada khas dari masyarakat Bangkalan sendiri, ada tidak yang dari Kiai Holil Bangkalan ini ya, Kiai Imam yang memang masih saat ini diwujudkan selain gotong royong tadi? Eh, kita dari keluarga masih tetap meneruskan tradisi keilmuan dari Mbah Holil. Jadi kami para zuriyah itu hampir semua itu mendirikan pesantren-pesantren dengan berbagai bidang keilmuan, baik itu yang masih bersifat salaf ataupun yang sudah semi modern dan bahkan yang sudah modern model pendidikannya, klasikal, perguruan tinggi dan semacamnya. Kita teruskan tradisi itu dari Mbah Holil. Baik, lalu kalau terkait karomah dari sosok beliau ini seperti apa Kiai Imam? Karomah beliau itu cukup banyak sekali beredar dari masyarakat turun-temurun, dari cerita kakeknya, dari cerita masyarakat yang sesepuh-sesepuh dulu. Namun kan sebenarnya Syekhona Holil ini tidak hanya di karomahnya yang menjadi inti utamanya. Bagaimana beliau mendidik para santri sehingga memiliki disiplin keilmuan yang tinggi, mendidik akhlak para santri dan mendidik wawasan-wawasan yang sekarang terkenal menjadi wawasan itu kan belum merdeka, jadi belum ada. Tapi wawasan bagaimana martabat kita sebagai sebuah komunitas, bagaimana kita lepas dari penindasan penjajahan yang notabene masih non-muslim dan semacamnya, namun tidak melupakan tentang kewajiban-kewajiban dari nilai-nilai agama. Bahwa penguasa apapun itu ya tetap kita harus hubungan baik istilahnya, bukan lalu memberontak dan semacamnya. Baik, lalu kalau terkait harapan keluarga sendiri jika gelar pahlawan nasional ini diberikan nantinya, seperti apa ini Kiai Imam? Kami berharap bahwa beliau sebagai sang mahaguru bahkan Mbah Hasyim Asy'ari yang juga sudah mendapat gelar pahlawan itu murid beliau, Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo yang juga sudah mendapat gelar pahlawan itu juga murid beliau. Maka beliau sebagai mahaguru, walaupun sebenarnya guru itu tidak perlu tanda jasa, tapi kalaupun pemerintah punya keinginan untuk memberikan gelar pahlawan kepada beliau, kami dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya kira ini akan menjadi contoh bahwa
sikap dari para sesepuh kita itu bagaimana istiqomah memperjuangkan umat, istiqomah memperjuangkan martabat, harga diri dan agama, itu bisa menjadi contoh bagi kita yang muda-muda dan anak-anak cucu kita ke depan nanti. Saya kira Ada itu, Mbak. ada pesan khusus tidak ini Kiai Imam terkait yang ingin keluarga sampaikan kepada masyarakat Indonesia terkait sosok dari Kiai Holil Bangkalan? Ya, saya kira pesan khusus tidak ada. Ya, kita semua berharap bahwa keteladanan beliau menjadi nilai-nilai di dalam keseharian kita, masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia ini benar-benar menjadi sebuah bangsa yang kuat, bangsa yang bermartabat, berakhlakul karimah. Saya kira itu. Hmm. Baik, Kiai Imam, terima kasih ini atas waktunya dan berbincang bersama Pro 3 RRI. Semoga juga memang sosok dari Kiai Holil Bangkalan ini selalu menjadi panutan begitu ya bagi masyarakat Ya, Bangkalan, lalu betul, juga masyarakat betul. Indonesia. Terima Ya, kasih, betul. Kiai Imam. Sama-sama, Mbak. Sama-sama, Mbak. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.